Oke anak-anak, selanjutnya perkembangan ilmu yang kedua adalah ilmu pengetahuan agama. Nah, di sini ada lima yang akan kita kaji, kita bahas di materi ini, yaitu yang pertama ilmu kalam, fikih, akhlak, ilmu hadis, dan yang kelima ilmu tafsir. Nanti kita akan bahas satu persatu secara umum saja ya. Yang pertama ada ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini artinya ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Nah, ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah atau tauhid, yang mengajarkan tentang pokok-pokok keyakinan umat Islam. Nah, ilmu tauhid ini mempelajari tentang keesaan Allah dan usuluddin atau mempelajari tentang pokok-pokok di dalam agama. Nah, pada masa ini juga muncul aliran ilmu kalam ya, yang terkenal hingga saat ini kita pun secara tidak sadar atau tahu atau tidak tahu, sebenarnya kita sudah mengamalkan dua persepsi atau dua pandangan tentang ilmu kalam, yaitu dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nanti anak-anak bisa mengeksplor kembali ya tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah supaya pemahaman kalian juga lebih luas lagi. Berikutnya ada ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum syariat dari segi formal, peribadatan, dan dalam berinteraksi sosial. Nah, di dalam ilmu fikih ini ada 4 mazhab atau pandangan ya anak-anak, yang perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam ibadah misalnya itu ada 4 mazhab atau pandangan yang memberikan pengetahuan yang luas tentang hukum-hukum fikih. Yang pertama ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, kemudian untuk secara rincinya atau pengen lebih jelasnya lagi yang secara luas, nanti anak-anak juga bisa mengeksplor kembali, mencari biografi tentang 4 mazhab ini. Kemudian mazhab yang kita gunakan dalam ilmu fikih ini di Indonesia itu rata-rata menggunakan Imam Syafi'i ya anak-anak, termasuk ketika kita ibadah sholat juga dari Imam Syafi'i, kebanyakan dari Imam Syafi'i. Terus yang ketiga ada ilmu akhlak ya. Ilmu akhlak ini membahas tentang perangai, perilaku, tabiat, kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain sebagainya. Nah, ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya ada Al-Mawardi, Miskawai, dan Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Nah, kitab yang terkenal itu Ihya Ulumuddin. Nah, anak-anak kalau pengen belajar lagi ya, bisa belajar bersama dengan kiai ustadz yang ada di kampungnya, atau bila perlu kalian bisa ke pondok pesantren. Berikutnya yang keempat ada ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Di sini ada beberapa kitab ya anak-anak yang membahas tentang khusus hadis. Yang pertama adalah kitab Sahih Bukhari, yang menyusun adalah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari atau yang terkenal dengan Imam Bukhari. Yang kedua ada Sahih Muslim, nama aslinya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjah bin Muslim bin Qausyah Al-Qushairi An-Naisaburi. Yang ketiga ada Imam Sunan An-Nasa'i, yang nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Husain An-Nasa'i. Nah, maka dikenal dengan Imam Sunan An-Nasa'i. Yang keempat ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Nah, dalam kalangan ilmu hadis ini dikenal dengan Kutubus Sittah, yaitu artinya 6 kitab hadis yang sahih. Yang terakhir ada ilmu tafsir, yaitu ilmu yang mengembangkan atau mempelajari, memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran ya, dari mulai terjemahnya, kemudian asbabun nuzulnya, maksud ayat yang di Al-Quran tersebut.
Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib al-Amali atau Bari, ia lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabari. Nah, pada masa itu At-Tabari menyusun kitab tafsir yang cukup lengkap ya anak-anak. Nah, kitab tafsirnya yang berjudul Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Nah, anak-anak nanti bisa mencari contoh kitab-kitabnya ya. Selanjutnya ada seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Nah, seni atau seniman pada masa dinasti Abbasiyah juga cukup berkembang ya di sini anak-anak. Di antaranya ada seni arsitektur yang dimana seni ini membahas tentang bangunan-bangunan ya, berkaitan dengan bangunan. Kemudian ada seni patung, seni lukis, industri, kaligrafi. Nah, yang masih berkembang saat ini semua ini kaligrafi di kalangan umat Islam. Sisanya ini sudah masuk di lebih dari umat Islam ya. Artinya apa? Selain umat Islam juga mempelajari ilmu selain kaligrafi ini. Ilmu musik. Yang ketujuh, sastra yang terkenal pada masa itu adalah cerita 1001 malam, kisah tentang Aladin dan lampu wasiat, Alibaba, Sinbad, si pelaut, serta 40 pencuri. Yang sub ketiga yaitu kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Nah, di sini anak-anak bahwa peradaban Islam itu juga punya kontribusi sumbangsih untuk umat manusia maupun umat dunia. Nah, apa saja sih kontribusinya peradaban Islam di kalangan umat manusia? Ya, yang pertama ini ada kontribusi untuk umat Islam. Jelas ya anak-anak ya bahwa peradaban Islam itu memberikan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua generasi muda ya, generasi masa depan Islam, dari mulai ibadah, terus akhlak dan sebagainya. Terus yang kedua kontribusi untuk kemanusiaan. Manfaat dari peradaban Islam yang bisa kita rasakan saat ini, misalnya ilmu kedokteran ya, ilmu kedokteran sampai saat ini pun masih eksis ya, bahkan teknologinya semakin canggih dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengeksplor kembali, mencari tahu kontribusi apa saja sih yang bisa dirasakan saat ini. Kemudian yang ketiga ada kontribusi untuk renaissansi Eropa, khusus untuk negara Eropa yang saat ini juga sudah menjadi museum ya anak-anak, yang sekarang di mana itu, yang Spanyol ya, itu jadi museum terbesar peradaban Islam. Nah, nanti anak-anak yang sudah besar besok sukses bisa berkunjung ke sana. Yang terakhir adalah kontribusi untuk dunia. Nah, peradaban Islam ini ternyata sudah memberikan sumbangsi yang cukup besar ya anak-anak, khususnya di dunia ilmu teknologi juga ada, astronomi juga ada, terus apalagi yang lima cabang tadi ya, yang sudah kami jelaskan tadi ya anak-anak. Nah, itu materi yang bisa kami sampaikan anak-anak ya. Untuk refleksinya, sebagai seorang pelajar maka sudah seharusnya menjadikan para ilmuwan ya, ilmuwan muslim maksudnya di sini ya, untuk menjadi tokoh panutan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Dalam istilah adalah belajar sepanjang hayat dalam kurikulum merdeka saat ini. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar dimanapun berada dan tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena kesuksesan anak-anak ada di tangan anak-anak sendiri ya. Bapak ibu guru, teman, bapak ibu di rumah itu sebagai perantara, sebagai pendukung saja, keputusan ada di tangan kalian. Oke, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.